Ustaz, nanya Ustaz, dalam mensyukuri nikmatnya Ustaz, banyak orang yang berkeluarga tapi belum mempunyai anak nih Ustaz, lama gitu kan, berharap mendapatkan keturunan anak. Setelah mendapatkan keturunan anak kan berarti suatu kenikmatan tuh Ustaz tuh baginya, tapi tidak dididik anaknya itu dengan baik untuk mengenal Allah, apakah itu juga tidak mensyukuri nikmat Ustaz? Sama, kan selain mensyukuri nikmat seperti tersebut itu juga ada tanggung jawab kita sebagai imam kalau kita laki-laki, atau sebagai orang tua yang memang harus diwajibkan anak itu dididik mengenal kepada Allah Ta'ala. Ringannya mengenal ya sebenarnya ya, kalau mamanya dia harus hafal Quran kan enggak juga, ya mengenal lah kepada Allah Ta'ala. Nah, di titik itu nanti ada tanggung jawab. Jadi di luar itu mensyukuri nikmat, ada tanggung jawab, yaitu mendidik. Nah, pada saat dididik, orang tuanya nanti bisa aja lupa. Pada saat dididik, anaknya pintar, pandai, cerdas. Lupa kadang orang tuanya itu membanggakan anaknya. Nah, ini juga sama. Ini ujian yang itu akan selalu ada di sekitar kita. Kalau ujian seperti itu, anak diizinkan, anak kita diizinkan cerdas dan pandai oleh Allah Ta'ala, kita harus pahami bahwa itu ujian. Dari apa yang kita lakukan, kita pertanggungjawabkan kepada Allah Ta'ala. Nah, pada saat anak kita itu cerdas, pandai, atau hafal Quran, kita terlena, ya selesai. Di titik itu, kita nggak lulus terlenanya itu. Tapi pada saat awal kita mendidik anak, ya mudah-mudahan itu ditulis menjadi amal soleh kita. Tapi pada saat terlena, ya nggak ditulis dosa aja. Seperti itu. Manusia itu kan, manusia seperti kita ini bukan nabi yang senantiasa terjaga akhlak, terjaga ibadah-ibadahnya. Jadi kita harus memahami kita beda. Jadi kita harus pahami bahwa kita banyak salah. Kalau mamanya kita diuji, ujian ini namanya. Atau orang-orang kan baik cerita, kalau diuji itu ya terimalah dengan sabar. Ujian yang mana terima dengan sabar? Sebenarnya boleh terima dengan sabar. Kalau diuji dengan anak yang pintar, terima dengan sabar, yang gimana nih maksudnya? Kan adanya bangga malahan. Kalau diuji dengan musibah, terimalah dengan sabar. Yang mana ini? Diuji dengan musibah, terimalah dengan sabar. Kalau korupsi, di penjara, ya terima dengan sabar. Loh, ya nggak ketemu. Loh, dia korupsi, dia di penjara, itu ya sudah haknya dia dapat penjara. Mending nggak ditembak kayak di Cina. Gimana mau menerima dengan sabar? Tidak bisa. Pada saat orang itu berkata sabar, itu intinya bukan diam. Intinya adalah pahami kesabaran itu yang bagaimana. Sabar itu ya memang kalau mamanya korupsi atau membunuh orang atau mencuri atau apapun, kemudian dimasukkan bui atas izin Allah Ta'ala, sabar itu berpikir lagi, kenapa saya di penjara, kan seperti itu. Muhasabah. Muhasabah. Nah, dari mulai oh saya bunuh, oh saya korupsi, oh saya nyuri, kan begitu. Sehingga di titik itu banyaklah mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dari mohon ampun inilah diampuni dosa-dosanya. Jadi bukan terimalah dengan sabar, yang mana maksudnya sabar, kan gitu. Diuji dengan istri yang cantik, terima dengan sabar. Masa semuanya terima dengan sabar? Istri cantik ujian Ustaz ya? Loh iyalah. Oh iya. Disyukuri berarti. Nanti kalau disyukuri, Allah tambah nikmat, jadi nikmat. Iya. Nah, itu ujian. Nah, menyambung yang itu tadi, Ustaz. Ini kan kayak tadi dicontohin oleh Ustaz itu, yang di kantor itu mungkin uangnya dapat dari efisiensi. Kan di perusahaan itu kan macam-macam, Ustaz. Ada bagian cleaning service, ada bagian security, misal. Ada staf biasa. Seandainya, Ustaz, pas Idul Fitri gitu kan suka ada THR-an begitu. Itu dia dapat tuh, Ustaz, dari uang itu. Dia kan nggak tahu nih, Ustaz, status uangnya gimana itu, Ustaz? Buat si orang itu ya? Sebenarnya begini, jadi kalau perusahaan ini normal-normal aja, aman.
Kalau perusahaan ini itu tidak normal, Iya. yang memang hobinya nyuri seperti itu, ya, hobinya nyuri, kemudian nyuri ini dibagikan. Ini sebenarnya membagiin sendiri tuh tahu kalau uang itu nyuri. Yang dapat itu. Iya, yang dapat itu. Nah, bagi yang memang dia tidak pernah bisa berpikir seperti itu, aman. Tapi kayak bisa berpikir yang ngitung nyuri itu loh, yang dihitung itu loh nyuri. Ini efisien siapa? Ini dapatnya insya Allah. Sudah nyuri pakai insya Allah, nanti kita bisa lebih sekitar 5 maksimum 10%, Pak. Tolong dipegang terus ya, Dik. Siapa? Insya Allah amanah saya kerjakan. Lah, amanah nyuri pakai insya Allah lagi. Jadi masih membawa-bawa Allahnya. Tidak boleh seperti itu. Tapi kebiasaan pasti seperti itu. Karena dianya yang ngomong begitu sholat. Jadi dia lupa bahwa dia itu nyuri sebenarnya. Bukan lupa, dia itu tahu tapi pura-pura nggak tahu. Benar nggak sih, Nam? Bener. Lah kan begitu. Kok Patung tahu bener gimana sih? Nggak usah dilanjutin. Bahkan ada yang kalau serius bilang insya Allah, oh jangan bilang insya Allah. Bener, jangan-jangan. Karena dia tahu itu nyuri masalahnya. Tapi tetap disuruh ngerjain gitu. Nah, iya. Nah, itulah namanya pemimpin yang zalim ya begitu. Astagfirullah. Makanya orang-orang seperti itu dia inginnya itu di atas terus. Karena dia dapat uang terus dari anak buahnya. Anak buahnya dari ambil sana-sana, yang diambil dari negara itu ya dari pajak-pajak kita itu sebenarnya. Jadi itu termasuk orang yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat, insya Allah seperti itu. Nah, kita harus pahami seperti tadi, kalau dia tidak tahu aman. Tapi kalau yang bagi yang tahu kayak Tung dan sebagainya, itu tahu wong dia yang utak-utik kan tahu persis. Coba diurunut itu, breakdownmu itu loh dirunut. Kan ketemu, itu dari mana? Kan tahu, bisa jawab sendiri. Nggak boleh ya, emang nggak boleh. Tapi kenapa bos-bos saya seperti itu? Memang kerjaannya seperti itu. Orang yang mempertahankan uang bukan miliknya dipertahankan sampai mati, orang itu mempertahankan jangan sampai saya besok itu keluar dari neraka. Astagfirullah. Itu kan gitu sebenarnya. Iya. Coba benar nggak sih? Kan takut miskin, teman. Itu kan berarti niat bahwa kalau bisa besok itu di akhirat saya jangan keluar dari neraka. Karena mempertahankan dosanya. Kan gitu. Betul sih ya? Kayak tadi umumnya. Terus saya bilang kan itu, temennya masuk penjara nih. Ini di KPK. Dia kan langsung ada nyari yang yatim piatu, suruh doain agar dilindungi oleh Allah Ta'ala. Ya gitu. Dan dia selamat. Setelah selamat, oh alhamdulillah selamat. Padahal itu nyuri loh. Jadi kan itu uang nyuri dia, nggak dikembaliin. Berarti dia itu besok itu di akhir itu sama, kalau doanya itu diganti bukan alhamdulillah. Mudah-mudahan saya itu besok di akhirat tidak keluar dari neraka loh, kan gitu sebenarnya. Berharap ada lagi yang berusaha untuk nggak keluar dari neraka. Kan begitu sebenarnya. Ngeri. Jadi orang yang korupsi dan berdoa agar dia tidak kepegang sama KPK atau apa, itu dia itu berdoa agar dia tidak keluar dari neraka. Dunianya Sama. aman, akhiratnya mampus gitu maksudnya. Masuk neraka gitu maksudnya. Ya. Itu maksudnya. Kamu ngomong sama siapa ini? Tadi penjelasan Pak Ustadz itu, saya itu alhamdulillah tidak ketangkap itu. malah takut saya Dunianya itu. aman dia. Maksudnya mereka ini yang suka korupsi. Dikejar-kejar KPK. Ya, tapi jangan lupa korupsi itu nggak cuma dengan uang yang 1, 2, 3 miliar, enggak. Ambil tanah proyek itu juga korupsi. Makanya kan ketahuan. Pager itu juga korupsi. Ketahuan akhirnya. Ambil tanah proyek gimana sih? Diem. Udah. Oh, iya. Udah. Intinya adalah kita harus bersyukur di semua hal. Kita bersyukur mendapat nikmat. Coba bersyukur terhadap karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya, disyukuri setiap hari. Karena sudah sangat jarang orang itu bersyukur atas nikmat Allah. Nikmatnya yang mana? Oh, saya kan dapat bayarannya sebulan, lah syukurnya dia sebulan ya, bukan itu. Dia bisa membelanjakan uangnya untuk makan, ini kan uang dari Allah dibelanjakan untuk dia sendiri, kan harus disyukuri juga. Kan gitu.
naik sepeda motor atau naik mobil setiap hari itu kan dari uang yang dari Allah Ta'ala juga. Kenapa nggak pernah disyukurin? Coba Ji, pernah bersyukur atas sepeda motor yang untuk sendiri ngebut kan gitu. Hujan-hujan itu dilap, kadang-kadang di Plekoto, tahu di Plekoto itu? Plekoto itu dirudah paksa dengan boncengin sesuatu yang berat yang kadang-kadang tidak sepeda motorin, tidak manusia, tidak manusiawi, nggak sepeda berkemotoran. Itu kan, coba saya tanya, disyukuri nggak itu? Loh kok iya? Disyukuri lah. Yang mana nih disyukuri? Punya motor bisa ngangkut, Disyukuri nanti bebas pajak enggak? Oh enggak ya, tambah bayar pajak juga. Itu aja kita syukuri setiap hari, itu sudah menjadi tugas kita. Itu Allah itu suka yang seperti itu, nggak usah yang aneh-aneh, ya, syukuri sehari-hari. Ya, dan juga bagi orang-orang yang kalau temannya masuk penjara kemudian dia berdoa agar selamat, jangan itu merasa selamat. Itu berarti dia itu sama seperti berdoa, ya Allah, aku tidak ingin engkau keluarkan dari neraka. Itu sebenarnya doa yang tepat. Kalau orang udah melakukan itu, berdoa terus minta ampun, apa udah cukup kalau tidak masuk penjara, Ustaz? Ya sebenarnya kalau kan mohon ampun itu kan karena caranya yang salah. Kalau dari cara yang salah itu dia mendapatkan nikmat menurut dia, katanya juga ini hadiah anak soleh kan, begitu nih dia. Ini kan masih dia pegang. Ya ini harus dilepas, ini bukan haknya. Kan nggak bisa hanya cuma mohon ampun kan gitu sih. Setengah hati ya. Kalau umpamanya tadi nggak digunain mohon ampun, nggak dikembaliin uangnya, itu nanti yang paling suka ambil punya orang, nih nggak dikembaliin, maafin ya. Nggak dikembaliin, Orangnya lupa. Pak Ustadz, kalau tadi kan mensyukuri itu kan alhamdulillah dikasih motor. Ini kalau motor nih contohnya Pak Ustadz. Terus aplikasi dalam keseharian itu, apakah naik motor nggak boleh ngawur? Kira-kira seperti itu Pak Ustadz. Aplikasi dari syukurnya itu itu. ada. Oh, bukan aplikasi. Merawat motor. Merawat motor misalnya itu. Kalau mensyukuri itu kan tahu bahwa motor ini miliknya Allah Ta'ala. Makanya itu disyukuri. Allah Alhamdulillah, dari mulai pagi hingga petang atau malam Engkau izinkan aku naik motor, di mana motor ini adalah hasil Engkau berikan rezeki kepada diriku, alhamdulillah. Lah kan tahu Itu kata-katanya. iya, sehingga bukan terus akhirnya dengan motornya ini, motor saya ini hebat loh, kan banggain. Nggak ada yang kita banggain dari motor. Iya. Kalau motornya dijelekin, Ya nggak boleh, nggak mensyukuri nikmat. Itu malah ngecek Allah itu. Oh iya. Oh, ini penting ini ya, ini aplikasi. Iya, itu ngecek Allah itu beneran. ini motor jelek nih, mau yang baru belum ada nih gitu ya. Saya nggak komen kalau yang dari hati yang paling dalam yang baru hari ini terbuka loh ini ya. Jangan di skip Ji, nggak boleh itu Ji ya. Jadi intinya tetap harus bersyukur. Semua lini membelanjakan itu disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan aku memakai uang yang Kau berikan kepada diriku. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tahu bahwa nggak ada yang milik kita, nggak ada yang milik kita. Kan gitu, benar. Secara hakikat nggak ada yang milik kita ya. Nggak ada yang milik kita. Nah itulah yang sebenarnya dari kuncinya adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, itu titiknya itu nanti. Seperti itu. Makanya ayo kita belajar mensyukuri nikmat di semua lini, agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur atas semua nikmat. Nikmat itu nggak harus dapat uang, nikmat enggak. Nikmat itu diberi kesehatan. Kita bisa mengerjakan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah, itu juga nikmat. Dijaga iman kita oleh Allah Ta'ala, itu juga nikmat. Dilindungi dari orang-orang yang ngawur, itu nikmat. Umpamanya saya ditelepon sama debt collector, saya nggak kenal, atau pinjol, saya dimaki-maki umpamanya. Lah kok gini, salah satu, oh iya ya, saya punya temen di Polda, saya telepon, Pak, boleh minta tolong? Iya, saya ditelepon di nomor ini, saya dimaki-maki, minta tolong karena dia ngancam.
telepon gantian dari Polda. Itu nikmat dari Allah melalui teman-teman Polda. Kan seperti itu ya, disyukuri seperti itu. Itulah cara Allah melindungi. Cara Allah melindungi sehingga hati kita lebih tenang lagi, nggak dikejar-kejar sama pinjol. Padahal pinjam juga kagak ya. Salah berteman kali ya. Iya loh. Oh, ada begitu, Ustaz? Ada begitu? Oh iya ada. Nah, kalau dibilang sering enggak, tapi ya beberapa kali begitu. Ini orang gimana? Saya nggak pinjam ya. Itu temannya anu lah. Ini ngomong nggak ada sopan-sopannya. Sudahlah, saya laporkan ke teman-teman polisi. Minta tolonglah ini. Nah, disyukuri semuanya ini atas izin Allah yang terjadi. Enak atau tidak enak itu Allah mengizinkan. Jadi kalau enak ya jangan berbangga dengan nikmat, karena nikmat itu dari Allah. Kalaupun kita rasakan tidak enak, ya jangan juga kita itu mengeluh dengan tidak enak, karena bisa aja yang tidak enak itu dari dosa-dosa kita. Kalau ada teman-teman, nah ini teman-teman yang masuk penjara, ya jangan ngeluh masuk penjara. Dan juga jangan gerutu lah, itu malah lebih banyak kok belum. Nah, karena datanya di sana belum dapat. Kan gitu aja. Nah, di sini jangan ngeluh ya, ampun kan gitu ya. Nah, harus difahami. Bersyukur itu sangatlah penting. Karena kita mencoba menghindar dari siksa pedih Allah Ta'ala. Kita menghindar, jangan sampai kita kufur. Jangan sampai. Bagaimanapun juga ada kelemahan kita, iya, tapi kalau senantiasa kita bersyukur, kita mohon ampun, ya mudah-mudahan kita diterima ampunan kita dan rasa syukur kita. Rasa syukur itu tidak di mulut, dalam hati memahami bahwa semua ini milik Allah. Sehingga pada saat ada orang bertanya itu gimana cara punya rumah, bagaimana cara punya mobil seperti ini, dia nggak ada ekspresi untuk bercerita apa adanya. Dia menceritakan itu, menceritakan agar yang mendengar ceritanya itu malah kembali ke jalan Allah, menguatkan akidah, menguatkan tauhid. Tidak ada yang mau pamer ini mobil harganya sekian M, nggak mau ada pamer ini rumah harganya sekian M, tidak ada seperti itu. Itu mudah-mudahan inilah yang dikatakan banyak orang itu zuhud istilahnya. Mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan kita bisa pahami semua, termasuk diri kami yang ada di sini, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.